Aku memiliki satu anak perempuan yang sangat cantik dan aku rasa tidak ada pemuda yang pantas menyandinginya selain daripadaku. Maka aku nikahi anak perempuanku tersebut dengan perayaan yang sangat mewah sampai dihadiri oleh 1.000 tamu undangan. Kemudian setiap malam aku selalu menggauli anakku ini dan aku tahu ini adalah sebuah perbuatan yang dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Bahram Al-Majusi adalah seorang pendeta dari kaum Majusi. Kaum Majusi ini hidup di zaman peradaban Nabi dan menyembah api. Namun beliau mendapat sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah pun memberi salam dan menyegani orang ini. Lantas, bagaimana mungkin seorang pendeta dari kaum penyembah api yang jelas-jelas telah musyrik, tetapi ia mendapat ridho dari Allah? Singkat cerita, suatu malam ketika Syekh Abdullah bin Mubarak tertidur di Hijr Ismail setelah melakukan tawaf, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Abdullah bin Mubarak mengucapkan salam kepada baginda Nabi, Nabi berpesan untuk menyampaikan salam darinya, baginda Rasulullah, kepada seseorang penyembah api bernama Bahram Al-Majusi. Ketika terbangun, Abdullah bin Mubarak heran atas mimpinya tersebut. Ia khawatir jika mimpi tersebut berasal dari syaitan yang menimbulkan sebuah kesesatan. Maka dari itu Abdullah bin Mubarak sangat keheranan. Ia pergi mengambil air wudhu untuk kemudian tawaf lagi berulang kali sampai akhirnya ia kelelahan dan kemudian tertidur lagi. Abdullah bin Mubarak pun bermimpi untuk yang kedua kalinya. Anehnya, mimpi itu sama persis seperti sebelumnya. Sampai akhirnya ia kebingungan dan berpikir tidak mungkin seorang pendeta yang musyrik seperti Bahram mendapat salam dari Rasulullah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pun akhirnya penasaran akan mimpinya itu dan segera mencari orang yang bernama Bahram ini. Setelah berhasil bertemu dengan Bahram, Abdullah bin Mubarak pun langsung menanyakan perihal amalan yang dilakukan oleh Bahram sehingga mendapatkan sebuah kemuliaan. Bahram pun berkata, "Aku baru saja meminjamkan uang kepada orang dengan mengambil sebuah keuntungan. Aku merasa lebih baik dengan hal itu." Lalu sontak Abdullah bin Mubarak pun berkata, "Itu adalah hal yang dilarang dalam agama Muhammad. Adakah hal lain yang kau lakukan?" "Aku telah menikahkan 4 putra kandungku kepada 4 putri kandungku sendiri, dan kuundang seluruh kaum Nasrani," jawab Bahram Al-Majusi ini. Sontak Abdullah bin Mubarak ini kaget dan tercengang atas yang telah dilakukan Abraham ini, yang di luar nalar dan dilarang oleh agama Islam. Langsung si Abdullah ini menepis, "Itu pun sangat dilarang dalam agama Muhammad. Lantas adakah lagi yang kau lakukan?" tanya Abdullah bin Mubarak. "Aku memiliki satu anak perempuan yang amat sangat cantik dan aku rasa tidak ada pemuda yang pantas menyandinginya selain daripadaku. Maka aku nikahi anak perempuanku tersebut dengan perayaan yang sangat mewah sampai dihadiri oleh 1.000 tamu undangan," dan terang Bahram Al-Majusi. Sontak Abdullah bin Mubarak merasa seakan-akan ingin pingsan saja atas apa yang diucapkan orang ini. Bahkan Abdullah bin Mubarak berkata, "Hai Abraham, apakah kau ini orang waras atau bukan?" Anehnya lagi, kenapa anak Abraham ini mau dinikahi oleh bapaknya sendiri? Kalaupun itu tidak sesuai dalam agama, ia pun bisa menolaknya. Tetapi ia berpikir apakah ajaran orang Majusi ini diperbolehkan bapak menikahi seorang anak kandungnya sendiri? Seperti menjawab keheranan Abdullah bin Mubarak, Bahram pun dengan hati-hati bercerita tentang pengalamannya ketika bertemu dengan seorang muslimah yang masuk rumahnya untuk menyalakan sebuah obor. Di saat Bahram sedang menggauli anak perempuannya yang telah menjadi istrinya,
Namun anehnya ketika Bahram keluar untuk mengecek obor tersebut, muslimah tadi langsung mematikan obor yang dinyalakannya. Selalu seperti itu sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian Bahram pun curiga kepada perempuan muslimah itu, hingga ia mengikuti muslimah tersebut sampai ke gubuk tempat perempuan muslimah tadi tinggal bersama anak-anak. Kemudian ketika Bahram Al-Majusi ini bisa mengikuti seorang muslimah ini sampai ke rumahnya, Bahram menangis terseduh-seduh. Kenapa demikian? Karena Bahram mendengar isak tangis anak-anak yang kelaparan dan menanyakan makanan kepada ibunya. Bahram ini merasa iba dan kasihan. Mengetahui kondisi tersebut, saya merasa kasihan, lalu saya kembali ke rumah, mengisi nampan dengan berbagai makanan untuk saya antarkan kepada muslimah dan anak-anaknya tadi. Saya merasa kasihan atas rasa kelaparan anak dari muslimah tadi, maka saya beri mereka semua hidangan yang saya punya di rumah. Maka jelas sudah bahwa hal inilah yang membuat Bahram Al-Majusi disegani oleh Rasulullah SAW dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu juga Abdullah bin Mubarak menjelaskan kepada Bahram perihal mimpinya bertemu dengan Rasulullah SAW, dan seketika itu pun juga Bahram mengucapkan syahadat dan menjadi seorang Islam. Lalu kemudian seketika ia meninggal dunia dalam keadaan Islam.